Shalom Greater People, welcome to online service IFJF Gorontalo. Saat ini kita akan sama-sama beribadah dalam Homey Church. Kiranya tidak ada satu hal pun yang dapat mencuri sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena Roh Allah sungguh sangat luar biasa bekerja dimanapun kita berada. Anda beribadah dari rumah dan kami di sini siap melayani Anda. Keep spirit, stay healthy, and be blessed. Let's connect with God and enjoy the service. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan, sama-sama serukan. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku
kita diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan. Ada satu kalimat firman Tuhan yang menguatkan kita hari-hari ini di dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 dan 9. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Iman adalah tindakan. Iman bukan sekedar kata-kata, tapi iman adalah kita wujudkan di dalam tindakan, mendeklarasikan setiap hari, setiap waktu. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita semua. Mari siapkan hati kita, kita mau nyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau beri segenap hati hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Janji
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan seluruh perkaramu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Katakan dengan iman, Dia menghiburkanku. Dia menguatkanku. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kau menghidupkan kami Tuhan. Menghidupkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghidupkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya tak pernah gagal. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tidak ada satupun perkataan firman-Mu yang Kau biarkan gugur. Semua akan kembali menggenapi pada waktunya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Bawa hatimu penyembahanmu pada Tuhan. Percaya melihat kebaikan Tuhan di tanah yang Kau janjikan pada kami Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Oh, sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus. Ku percaya. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang menaruh puji-pujian dalam mulut kami Tuhan. Biarlah senantiasa sepanjang hari mulut kami terus mempermuliakan nama-Mu.
sebab kuasa-Mu besar yang ada di dalam kami, tidak seperti kuasa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan Dia besar. Kuasanya besar. Thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih Yeremia 33 ayat 3 demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, biarlah hal-hal yang besar terus terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Janji firman Tuhan katakan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab hal-hal yang tidak
saya dan saudara ketahui. Tapi hari ini dengarkan firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, itu yang Allah sediakan bagi kita pagi hari ini. Mari angkat hatimu kepada Tuhan dan kita mau berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka, membawa hati mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kuasa-Mu turun atas kami pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata kami, apa yang tidak pernah timbul dari hati kami Tuhan, itu yang Engkau sediakan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan turun atas bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, biarlah hikmat-Mu menyertai pemerintah kami hari-hari ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, tindakan yang tepat Tuhan, untuk melawan setiap COVID-19 ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah hikmat, kekuatan daripada Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di negara kami Indonesia maupun kota kami Gorontalo. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa menyertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan rakyat Indonesia ini Tuhan, senantiasa dilindungi. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa dan kota kami Tuhan, sehingga COVID ini boleh selesai Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Hamba-Mu juga melepaskan berkat bagi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang kami kasihi Tuhan. Berkati mereka hari-hari ini Tuhan. Kasih mereka kekuatan yang baru terus Tuhan. Harapan-harapan yang baru senantiasa Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Yang di dalam pekerjaan usaha mereka, Engkau berkati mereka Tuhan hari-hari ini. Mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan ketika kami mengalami situasi seperti ini Tuhan. Dengan ada COVID-19 ini, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Sebab itu bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan pengharapan kami bahwa hanya Tuhanlah yang senantiasa menjadi pertolongan kami. Pertolongan-Mu sungguh dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, menyampaikan setiap doa-doa kami, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit pagi hari ini, boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan tubuh, biarlah dalam nama Yesus kuasa mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menyegarkan kami, boleh menguatkan kami hari-hari ini Tuhan. Melewati situasi seperti ini, kesesakan hari-hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami. Supaya kami tidak salah mengambil tindakan. Biarlah kami percaya Tuhan, tindakan yang kami lakukan ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu senantiasa tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pagi hari ini Tuhan yang akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kuduskan kami, jadikan kami pendengar-pendengar yang setia hari-hari ini. Dan menjadi umat-umat yang setia mau melakukan setiap firman Tuhan. Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, senang dapat kembali bertemu dengan setiap saudara dalam ibadah online kita pada pagi hari ini di pekan pertama, di minggu pertama di bulan yang baru. Dan saya percaya anugerah Allah tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari saudara bangkit berdiri, pegang Alkitab saudara, Bible Tape saudara. Sama-sama kita akan mendeklarasikan kabar baik yang menjadi sebuah deklarasi iman untuk kita menghadapi setiap hari dalam kehidupan kita. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah
bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, beri salam kiri kanan saudara, dan katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, atas nama Gembala dan tim pengembalaan IFGF Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi untuk menunjukkan kepedulian kita menghadapi COVID-19 ini dengan memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang terdampak, yang mengalami kekurangan, kelemahan dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Semua persembahan saudara telah kami gunakan untuk membantu kurang lebih ada 40 keluarga yang kita akan terus perhatikan di sepanjang COVID-19 ini. Dan kami juga tetap membuka kesempatan bagi setiap saudara yang ingin terlibat, karena kita juga akan membantu tim medis yang berada di garis depan setiap minggu kepada 30-45 tim medis dalam bentuk snack, makanan ringan dalam bentuk roti dan kue kepada 30-40 tim medis yang secara simbolis kami sudah lakukan penyerahannya di Rumah Sakit Alwi Sabu beberapa hari yang lalu. Dan setiap minggu, setiap hari Sabtu kita akan terus menyuplai tim medis yang berada di Ali Sabu yang merupakan rumah sakit rujukan untuk COVID-19 sebagai wujud bahwa kita mendukung mereka bersama-sama dengan mereka sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus untuk mereka terus melaksanakan tugas mereka, dan kita berdoa supaya COVID-19 ini di Gorontalo dapat terselesaikan dan semua kita dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Semua ini merupakan wujud praktek kebenaran, praktek iman yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada bulan ini saudara, kita memasuki sebuah tema yang baru dari pengajaran gereja kita tentang greater blessing, yaitu God faith, di mana kita diajar untuk kemudian mempraktekkan iman yang hidup. Melangkah dalam iman yang bertumbuh, yang akan menghasilkan mujizat dan berdampak secara luar biasa. Dan inilah kunci untuk kita melihat bagaimana berkat Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau saudara perhatikan orang yang mengemudikan perahu atau naik di perahu, saudara perhatikan di zaman dulu orang menggunakan perahu dengan menggunakan dayung. Ya, saudara tahu dayung. Nah, biasanya satu perahu itu akan ada 2 dayung yang akan bekerja untuk membuat perahu itu cepat untuk sampai di tujuannya. Kalaupun dia menggunakan satu dayung, maka dia akan mendayung di kiri dan mendayung di sebelah kanan. Sebab kalau seorang hanya mendayung di satu sisi, maka perahu itu tidak akan sampai kepada tujuannya, tetapi perahu itu akan berputar-putar. Sama halnya dengan burung. Kalau burung dia terbang dengan 2 sayap, dia akan sampai pada tujuannya. Akan berbeda kalau burung itu hanya terbang dengan 1 sayap, maka dia juga akan terputar-putar dan tidak pernah sampai pada tujuannya. Demikianlah kehidupan kekristenan. Banyak orang Kristen memiliki impian, banyak orang Kristen memiliki harapan, memiliki iman dalam kehidupan mereka. Tetapi kenapa mereka kemudian tidak mencapai titik pencapaian, tidak mencapai apa yang mereka imani, tidak mencapai apa yang mereka harapkan? Karena mereka hanya terputar-putar. Mereka hanya beriman, mereka hanya percaya, tapi mereka tidak membuat praktek dari apa yang mereka percayai dalam kehidupan mereka. Maka itu penting, iman dan perbuatan itu bagaikan 2 sayap yang mengangkat burung, yang membawa burung terbang menuju sasaran, menuju tujuannya, seperti perahu dengan 2 dayung yang kemudian berjalan menuju tujuannya. Iman saja tidak cukup, maka harus dibantu oleh perbuatan-perbuatan supaya iman itu kemudian menjadi sebuah
penggenapan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya ada banyak janji Tuhan melalui firman Tuhan. Tetapi janji itu tidak hanya kita imani saja, tapi kita harus nyatakan iman kita dalam bentuk ketaatan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau belajar dari Yakobus. Bagaimana kemudian Yakobus memberikan penjelasan tentang iman yang berjalan seiring dengan perbuatan yang kemudian akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, banyak orang menjadikan iman sebagai sebuah ide dalam kehidupannya. Dia tahu ada janji Tuhan. Dia tahu ada berkat-berkat yang disiapkan bagi dia dan dia percaya. Tetapi kemudian dia berdiam diri. Dia tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya. Hanya tinggal percaya tanpa berbuat sesuatu dalam kehidupannya. Waktu berlalu dan dia tidak pernah kemudian melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Kemudian banyak orang kemudian mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah janji Tuhan itu tidak digenapi dalam hidupnya. Padahal dia sendiri yang kemudian tidak mempraktekkan iman dalam bentuk perbuatan, di mana perbuatan itulah yang akan membawa dia melihat kegenapan daripada janji Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam dunia ini, banyak orang yang punya ide dan banyak orang yang punya mimpi. Kita ketemukan orang-orang dan kita bisa belajar dari sejarah tentang orang-orang yang memiliki impian yang luar biasa. Kita tahu Thomas Alva Edison, seorang yang memiliki impian yang luar biasa. Sejak kecil dia punya mimpi. Menjadi remaja dia punya mimpi. Kita juga mengenal seorang yang bernama Walt Disney. Dia juga punya impian yang luar biasa dalam kehidupannya. Henry Ford yang kemudian menemukan mobil di Eropa. Dia punya impian yang luar biasa. Di Jepang ada seorang yang memiliki impian yang luar biasa. Punya ide yang luar biasa. Yoshiro Honda. Ini orang-orang yang punya impian yang luar biasa. Mungkin juga termasuk saudara, orang-orang yang memiliki janji yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, yang membuat orang-orang ini sukses bukanlah mimpi mereka. Tapi ketika kemudian mereka bekerja, mereka mengejar impian mereka bayar harganya dengan keringat mereka, dengan waktu yang mereka berikan. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan sukses karena mereka punya impian. Mereka bukan sukses karena mereka mempunyai ide. Tapi mereka sukses karena mereka mengejar apa yang menjadi ide mereka itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kunci sukses atas semua keberhasilan itu adalah sebuah tindakan. Tindakan nyata dari apa yang dia impikan, aksi dan bukan hanya mimpi. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan Abraham menjadi orang dikatakan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Itu bukan karena dia mengalami perkara-perkara yang supranatural dalam kehidupannya. Tetapi Abraham dikatakan dia menjadi bapak orang percaya dan di mata Tuhan dia dibenarkan karena dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak hanya percaya kepada firman Tuhan, dia tidak hanya percaya kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya, tetapi Abraham mentaati, merefleksikan imannya dalam sebuah bentuk tindakan ketaatan kepada Tuhan. Inilah yang kemudian menjadikan Abraham bapa orang yang percaya. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau iman itu kita hanya simpan dan berhenti tidak pernah berbuat apa-apa,
maka itu seperti ide yang kemudian terkubur dalam kehidupan kita. Tapi ketika kemudian janji Tuhan, iman itu kita responi dengan ketaatan, bekerja melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya iman itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa sebagai kegenapan daripada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Belajar dari Yakobus, kalau saudara perhatikan ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di sini saya perhatikan bahwa iman yang hidup itu bertindak. Iman yang hidup itu bukan pasif. Waktu saudara menerima Yesus, saudara tidak perlu bekerja apa-apa. Itu iman yang pasif. Saudara percaya Yesus sudah mengerjakan semuanya untuk saudara. Tapi kemudian ketika saudara percaya sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, maka Yakobus mengajarkan kita di awal-awal pembahasan kita pada minggu-minggu yang lalu. Kita harus meresponi firman Tuhan dalam bentuk ketaatan akan perintah Tuhan. Maka itu kemudian Yakobus mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu beriman, tapi kamu tidak mentaati, tidak mewujudkan itu dalam bentuk perbuatan, maka imanmu itu mati. Tidak ada gunanya. Dan dikatakan tidak ada apa-apa sama sekali. Maka itu kalau engkau percaya, itu harus dinyatakan dalam bentuk perbuatan-perbuatan untuk meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dengan hanya berdoa, berpuasa, untuk melihat perubahan terjadi dalam kehidupan saudara, itu saja tidak cukup. Saya percaya pengkhotbah Salomo mengatakan, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Untuk apapun ada masanya. Ada waktu kita berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan keluargamu. Dan saya percaya bahwa kesembuhan, kesehatan pasti terjadi. COVID-19 ini pasti kita lalui. Tetapi kita tidak hanya menunggu dalam diam. Saudara berdoa, saudara berpuasa. Tapi kemudian ada hal-hal yang harus saudara lakukan untuk kemudian melihat apa yang saudara harapkan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya bahwa anak-anak kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hampir setiap waktu kita berdoa untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa di angkatan mereka. Tetapi kalau kita hanya berdoa menumpangkan tangan, tanpa mereka kemudian dapat dengan sungguh-sungguh belajar melakukan apa yang menjadi tugas mereka, saya juga percaya bahwa mereka tidak akan pernah menjadi apa-apa dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Ketika kita percaya, maka kemudian kita akan meresponi dengan melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai buah-buah dari apa yang kita percaya atau buah-buah dari iman kita. Bagi seorang bapak, ketika dia bekerja, dia percaya hidupnya diberkati. Dan ketika dia bekerja dengan maksimal, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, maka dia akan melihat bagaimana berkat-berkat akan tercurah dalam kehidupannya. Bagi seorang ibu, seorang istri, dia percaya keluarganya akan dipulihkan. Ketika dia bekerja sungguh-sungguh melayani keluarganya, dia akan melihat pemulihan itu terjadi. Tapi kalau seorang ibu hanya shopping, make up, jalan-jalan, tidak akan ada apa-apa yang berubah dalam keluarganya. Maka iman itu harus bertindak. Dan bertindak itu bukan nanti, tapi sekarang. Maka itu kalau saudara perhatikan dalam Ibrani dikatakan dalam bahasa Inggris, iman itu bukan nanti, tapi now, sekarang iman. Jadi ketika kita percaya, sekarang kita harus melakukan, bukan nanti. Kalau saudara percaya Tuhan akan memulihkan hidupmu, maka lakukanlah sekarang apa yang harus engkau lakukan. Karena saya percaya Tuhan membenci orang yang malas. Tuhan tidak menaruh berkat bagi si pemalas. Maka itu dikatakan, belajarlah dari semut yang senantiasa aktif dalam bekerja. Dan orang-orang beriman, mereka bukan orang-orang yang pasif, bukan orang-orang yang diam, tapi mereka adalah orang-orang yang aktif. Dan saya mengingkari setiap jemaat Tuhan di hari-hari ini. Kalau engkau percaya, maka lakukan apa yang harus engkau lakukan dalam kehidupanmu. Dan apa yang kau tidak bisa lakukan, ingatlah, itu bagian Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Maka ingat, iman yang hidup itu bertindak. Iman yang hidup itu bukan diam dan menunggu.
Saatnya kita bertindak, melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan kita akan melihat bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan kepada saudara, itu dapat saudara baca dalam ayat 15 dan 16. Dikatakan di sana, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya. Percuma saudara ini menjadi orang-orang yang pendoa yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa, tapi aksinya tidak ada. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Dikatakan mati, tidak ada apa-apanya. Maka iman yang hidup yang kita belajar sini adalah iman yang berdampak. Ya. Iman kalau dia hidup, dia pasti bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, itu ada buah-buah yang keluar. Nah, kalau buah-buahnya keluar, itu akan dinikmati oleh orang. Akan berdampak. Maka itu iman saja, itu tidak cukup. Mesti ditambah dengan hal-hal berikutnya. Supaya kemudian iman itu bertumbuh dan akhirnya berdampak. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, kalau saudara perhatikan dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Di sini diberi gambaran tentang proses pertumbuhan iman. Bahwa iman itu tidak boleh diam di situ saja. Tapi harus kemudian diisi dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian hasil akhirnya iman itu akan berdampak secara luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara perhatikan 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi tambahkan kepada imanmu. Apa yang ditambahkan itu saudara? Pertama, kebajikan. Tambahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ingat, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tapi kita berbuat baik karena kita orang beriman. Karena kita orang yang sudah diselamatkan, kita melakukan perbuatan baik. Tambahkan kepada imanmu itu perbuatan-perbuatan baik. Dan kepada kebaikan itu pengetahuan. Dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Terus ada penambahan. Kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Dan hasil akhirnya apa yang kita lihat? Dikatakan di sini, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tujuan akhirnya bagaimana kemudian kita dapat menyatakan kasih kepada semua orang dalam kehidupan kita. Tapi itu didasari dari dasar iman. Kemudian ditambahkan perbuatan-perbuatan yang akhirnya berdampak kepada semua orang. Nah, Yakobus menggarisbawahi tentang hal berbagi, tentang kepedulian kepada orang lain. Kalau engkau melihat orang lapar, kalau engkau melihat orang dalam kedinginan, kita tidak boleh hanya berkata-kata dan berdoa untuk mereka. Tetapi kita harus menunjukkan perbuatan kita kepada mereka. Dengan memberi mereka makan, memberi mereka pakaian. Sehingga mereka mengalami kehangatan, wujud daripada iman yang kita percayai. Sehingga apa? Orang dapat melihat wujud iman itu sendiri. Ingat, iman yang tidak diwujudkan dalam perbuatan itu tidak ada gunanya dan tidak ada apa-apanya. Tapi iman yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan itu akan mempermuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Itu sebabnya kita percaya dengan satu tujuan, supaya kita mempermuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Ada sebuah kisah yang terjadi seorang penginjil dan seorang pengemis, saudara. Si penginjil ini bersaksi kepada si pengemis ini tentang jalan keselamatan. Bahwa Allah sangat mengasihi dia, Allah sangat mempedulikan dia. Tapi si pengemis ini kemudian berdiam diri dengan sangat dingin, tidak meresponi apa-apa yang disampaikan oleh penginjil ini. Kemudian penginjil ini memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Tapi si pengemis ini tetap tidak merespon apa-apa. Dan hamba Tuhan ini kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya
supaya aku dapat menyelamatkan, memberikan kabar baik kepada si pengemis ini. Kemudian Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk dia berhenti sekedar berkata-kata, menceritakan tentang imannya kepada si pengemis ini. Dia kemudian mewujudkan imannya dengan cara apa? Dia memeluk pengemis ini, saudara. Ketika dia memeluk pengemis ini, kemudian dia ngomong di telinga pengemis ini, saudaraku, aku mengasihi engkau sebagaimana Yesus mengasihi engkau. Saudara, apa yang terjadi? Pengemis ini kemudian menangis dan dia berkata, sudah sering aku mendengar kata-kata seperti yang engkau katakan, bahwa Tuhan mengasihi aku. Banyak orang yang menceritakan itu kepadaku, tetapi hari ini baru aku merasakan bahwa sungguh Allah Tuhan yang engkau sembah itu sungguh mengasihi aku. Singkat cerita, akhirnya pengemis ini membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bagaimana pengemis ini bisa terima Yesus? Bagaimana pengemis ini kemudian bisa membuka hatinya? Bukan terhadap iman yang ada di pengetahuan si hamba Tuhan ini, tetapi lewat wujud iman yang dinyatakan lewat perbuatan kasih. Saudaraku, jangan sampai kita hanya beriman di otak, beriman dalam pengetahuan, tapi mari kita wujudkan iman kita dalam perbuatan kasih yang nyata. Saudaraku, seorang ayah, seorang ibu, kalau hanya tiap hari mengomong aku mengasihi kepada anak-anaknya, tapi tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah mewujudkan kasihnya kepada anak-anaknya, saya kira anak-anaknya akan ngomong ini sebuah omong kosong. Tetapi ketika kasih itu dinyatakan, barulah kemudian anak-anaknya dapat menerima kenyataan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, iman akan tetap menjadi pengetahuan. Iman tetap menjadi sebuah ide yang baik. Tetapi ketika kita mewujudkan lewat perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka iman itu akan berdampak dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah yang Yakobus ingin katakan, bahwa iman yang hidup itu bukan hanya pengetahuan, bukan cuma ide, tapi iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan kita. Tuhan menolong setiap kita supaya kita dapat mewujudkan iman kita di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Tapi kita mewujudkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kasih kita kepada semua orang, dan mereka melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Mari tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat pagi hari ini, mungkin situasimu tidak mendukung, hal-hal yang engkau hadapi tidak seperti yang engkau harapkan dalam hidupmu. Tapi saya percaya Allah mau ketika engkau percaya, wujudkanlah apa yang engkau percayai itu dalam tindakan imanmu. Bukan ketakutan yang engkau bahasakan, bukan kecemasan yang engkau bahasakan, tapi kasih Kristus yang engkau nyatakan. Setiap kita dapat terlibat untuk mewujudkan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mari pada awal bulan ini berkata, Tuhan, di tengah tragedi dunia sekarang ini, aku ingin menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupanku. Saya ingin berbagi dengan banyak orang, memperhatikan banyak orang, memberi dorongan kepada banyak orang, memberi sejahtera bagi banyak orang, dan memberi semangat kepada banyak orang. Dan setiap Anda dapat melakukan itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dalam kelompok kecil kami. Jadikan kami sinar-Mu yang luar biasa, suara Tuhan yang menjadi kabar baik bagi banyak orang. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, melalui Facebook kami, Instagram kami, Twitter kami memberi dorongan-dorongan yang luar biasa. Dan kami dapat menyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh hidup, memberi pengharapan, memberi jaminan
bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami tahu cinta Tuhan besar bagi kami. Bukan sebuah cinta yang menjadi sebuah ide dan pengetahuan. Tapi Engkau mewujudkan itu lewat korban-Mu di atas kayu salib. Yang hari ini kami ingat kembali buat sebuah kasih yang besar yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua, kuduskan umat-Mu, kuduskan hamba-hamba-Mu untuk kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara-saudara, bapak-bapak rumah tangga, para imam, ya, para kepala keluarga, persiapkan hosti saudara dan anggur saudara. Begitu pula kalau saudara bergabung dengan iCare saudara, gembala-gembala iCare, pastikan setiap jemaat telah menerima hosti dan anggur perjamuan kepada setiap jemaat atau peserta yang ada dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya akan berdoa untuk anggur dan hosti. Untuk itu saudara angkat hosti dan anggur saudara, dan saya akan melepaskan doa berkat dari tempat ini untuk setiap saudara. Bapa dalam sorga, hamba memberkati hosti dan anggur perjamuan yang ada di tangan kami masing-masing bersama di tangan umat-Mu dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manakala kami menerimanya Tuhan, biarlah berkat-berkat perjamuan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga umat-Mu semua disembuhkan dari sakit mereka. Bahkan roh maut tidak menjadi bagian dalam kehidupan kami, tapi proteksi dan perlindungan daripada Allah sendiri selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari saudara-saudara pegang roti hosti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala saudara. Ya. Pada malam perjamuan itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, jadikanlah ini peringatan akan aku." Dengarkan suara Tuhan bagi setiap saudara di pagi hari ini, bahwa tubuh Yesus sudah dihancurkan, dilukai sehingga darahnya tercurah dengan satu tujuan, supaya setiap kita memperoleh kesembuhan dari bilur-bilurnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang buruk menimpa kepada dia, supaya yang terbaik itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apapun hal-hal yang buruk yang sedang terjadi bagi engkau pada hari ini, dengarkan baik, semua itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketika engkau menerima tubuhnya, percayalah, kesembuhan sudah terjadi, segala yang baik sudah menjadi bagian dalam kehidupanmu. Kami terima tubuhmu Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menghadapi hari-hari hidup kami. Yang sakit engkau sembuhkan Tuhan, yang mengalami hal-hal yang buruk engkau pulihkan, karena kami percaya padamu segala kebaikan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami terima tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa? Kalau sudah dibantu untuk membuka anggurnya, mari kita angkat anggur dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita sebagai wujud menghormati darah Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami Tuhan. Setelah mengambil roti, Yesus mengambil
cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu, dan menjadi sebuah meterai yang baru akan setiap janji Tuhan, bahwa setiap janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita, karena ada tanda darah yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Darah Yesus memproteksi kita dari segala bentuk hal-hal yang buruk. Bahkan darahnya menjadi sebuah jaminan bahwa janji-janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Untuk itu terima darah Tuhan dengan iman. Kami terima darah-Mu Tuhan, bahwa setiap janji-Mu pasti digenapi. Bahwa setiap kami terproteksi Tuhan. Tidak ada umat-Mu yang terkena COVID. Tidak ada umat-Mu yang akan sakit. Bahkan roh maut tidak berkuasa atas hidup kami. Kami terima darah-Mu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara mulai naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Buat segala hal yang sudah Dia lakukan bagi kita. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kebaikan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Di tengah situasi yang buruk, ketenangan daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau pada pagi hari ini engkau datang dengan ketakutan, engkau datang dengan kecemasan, engkau datang dengan sakit penyakit, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Sambil engkau membuka mulutmu, engkau sembah Dia. Berikan kata-kata pujian buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Tidak ada firman-Mu yang tidak akan dinyatakan dan digenapi. Kami percaya yang terbaik selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekitar kami, apapun boleh terjadi di sekeliling kami, tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa, biarlah kuasa perjamuan yang kudus menjadi jawaban atas semua masalah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang dari segala-galanya. Hamba berdoa, beri kami kekuatan di sepanjang bulan ini, melewati hari demi hari. Setiap waktu yang Tuhan berikan, ada maksud ilahi yang kami temukan untuk kami berjumpa dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat angkat kedua belah tanganmu. Bapa dalam sorga, hamba melepaskan berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu. Biarlah berkat perjamuan yang kudus menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani di sepanjang bulan Mei ini Tuhan. Untuk kami dapat tetap kuat, tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan. Dan kami dapat menemukan segala yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan memberkati Engkau dalam rumah-Mu bersama dengan keluarga-Mu. Selalu ada makanan dan minuman di rumah-Mu. Engkau tidak pernah kekurangan yang baik dalam kehidupan-Mu. Bahkan segala penyakit dilalukan dari kehidupan-Mu. Akan ada kasih yang melimpah dalam hubungan-Mu dalam suami istri, bahkan orang tua dan anak-anak. Engkau selalu melihat pengharapan yang datangnya daripada Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan-Mu. Ketika Engkau hidup dalam iman yang semakin nyata lewat wujud dalam perbuatan-Mu sehari-hari, Engkau akan melihat janji-janji Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan-Mu sejak hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Segala yang baik, segala yang mulia yang disebut kebajikan, sedap didengar dan dikatakan mulia dan sempurna akan menjadi bagian dalam kehidupan-Mu bersama dengan keluarga-Mu, memberkati anak-anak-Mu, memberkati keturunan-Mu, dan memberkati semua yang Engkau kerjakan dengan tangan-Mu, mendatangkan keberuntungan dalam hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri pertemuan ibadah online kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Atas nama Gembala dan tim pastoral, kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah terlibat dalam gerakan I Get, I Give. Ini sudah sangat memberkati. Ada 40 keluarga yang kita bantu di selama bulan-bulan yang penuh dengan COVID ini.
Dan kemudian kita juga akan membantu para medis yang berada di garis depan di Ali Sabu dengan bantuan 1 paket makanan ringan setiap minggu sekali. Hari Sabtu kita akan membawa ke mereka. Mari terus kita terlibat dari apa yang ada pada kita. Anak-anak saudara dapat memberi bantuan 2.000, 3.000 karena kami percaya setiap rupiah, setiap berkat yang kita berikan ini dapat menolong orang-orang untuk tetap bersemangat melewati hari-hari ini. Atas nama Senior Pastor, saya mengucapkan kembali terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Greater People, apa kabarnya? Kita sudah ada di bulan Mei. Kita sudah menjalani karantina kurang lebih hampir lebih dari 1 bulan. Sudah naik berapa kilo Greater People? Saya harap meskipun kita mungkin berat badannya agak naik sedikit, tapi semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan lupa terus pakai masker ketika mungkin Greater People harus keluar dari rumah untuk melakukan beberapa kegiatan, dan juga mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan di luar rumah ya, tapi sebisa mungkin ayo sama-sama kita tetap stay at home. Greater People, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Homey Church. It's so good to see you here with me. Welcome to the family. Meskipun saat ini kita bertemu dalam layar kaca atau layar handphone atau layar laptop yang saat ini Anda tonton, kami berharap kehangatan dan juga sukacita terus menjadi bagian setiap kita. Kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary to all of IFGF Gorontalo people. Kiranya di tahun yang terus bertambah ini banyak hal-hal baik yang juga bertambah dalam hidup kita, dan semoga kita segera bisa berkumpul dan merayakan ulang tahun kita bersama-sama ya. Meskipun kita stay at home atau di rumah aja dan juga dalam keadaan social distancing, kami IFGF Gorontalo akan senantiasa melayani Anda dalam berbagai macam kegiatan yang bisa membuat kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Dimulai dari hari Senin, tetap akan ada Family Day. Greater People, jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan keluarga, menikmati kehangatan di rumah, saling bercengkrama, berbagai cerita yang luar biasa, share, dan juga mungkin bisa bertanya kabar teman-teman yang lainnya. Di hari Selasa, akan ada kegiatan Discipleship Journey. Greater People yang sudah bergabung bisa bergabung dalam Google Classroom. Ada kelas Come dan juga kelas Grow. Jika Anda mungkin masih kebingungan untuk mengaktifkan Google Classroom, Anda bisa bertanya kepada Ibu Medi Tulandi atau Bapak Agus Meyono. Di hari Rabu, kita akan ada kegiatan Walk with God setiap jam 8 waktu Indonesia Tengah. Greater People, mari bergabung dalam kegiatan Walk with God. Di sini kita akan sama-sama beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Di sana juga ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan kita. Mari bergabung bersama dengan ibadah Walk with God setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di hari Kamis, Greater People atau Mama Papa, yuk ajak anak-anaknya di rumah. Mungkin yang selama ini hari Senin sampai hari Minggu nonton YouTube atau mungkin main game atau mungkin banyak tugas-tugas dari sekolah melalui WhatsApp atau Google Classroom. Boleh ajak anak-anaknya setiap jam 4 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis. Kids, ayo gabung ikut bonfire atau ibadah iKids. Kalian bisa bergabung nanti jam 4, akan banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan juga kalian bisa melakukan kreativitas yang lucu-lucu. Yuk bergabung ya di hari Kamis jam 4 sore. Setiap hari Jumat akan ada ibadah doa puasa. Mari setiap pelayan Tuhan, volunteer, dan juga jemaat Tuhan bergabung dalam ibadah doa puasa yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Mari bergabung, rasakan hadirat Tuhan, dan juga mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan berdoa bersama. Mari memulai setiap hari kita di hari Sabtu terutama ada doa fajar. Jemaat Tuhan bisa bergabung di jam 6 pagi. Anda bisa bergabung dalam doa pagi atau doa fajar. Mari luangkan waktu kita, bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Jam 6 pagi bergabung bersama doa fajar. Greater People,
Kegiatan-kegiatan tersebut bisa diakses melalui live Facebook. Anda bisa search di Ibadah IFGF Gorontalo. Jika Anda memiliki akun Facebook atau sosial media yang bernama Facebook, silakan search Ibadah IFGF Gorontalo. Anda bisa bergabung dalam setiap ibadah-ibadah live yang ada dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Mari bergabung bersama dan juga kita bisa sama-sama berinteraksi melalui, sekali lagi, Ibadah IFGF Gorontalo live di Facebook. Untuk Greater Generation, anak-anak muda, teen, youth, and college, yuk sama-sama bergabung dalam TYC Online Service yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalian bisa buka di YouTube channelnya TYC Gorontalo. Di sana kalian bisa sama-sama beribadah bersama teman-teman kalian yang lainnya, meskipun mungkin dari rumah masing-masing ya. Yuk sama-sama bergabung di sana, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kalian bisa share sama-sama di Zoom atau di iCare kalian masing-masing. Kegiatan iCare masih terus diadakan. Jemaat Tuhan bisa bergabung tetap dengan kelompok-kelompok iCare-nya. Jemaat Tuhan bisa menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah iCare. Jangan sampai kita ketinggalan untuk mengikuti iCare karena ada banyak sekali share atau mungkin pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Meskipun kita semua terpisah di rumah masing-masing, tapi kita bisa saling berbagi cerita di iCare masing-masing. Jika Anda mungkin belum tergabung dalam iCare, Anda bisa menghubungi Pastor Lydia. Di bulan Mei ini kita akan ada movement yang sangat luar biasa, I Get, I Give, di mana kita tidak hanya sekedar menjadi penerima berkat itu, tetapi kita boleh menjadi saluran berkat. Mari jemaat Tuhan yang tergerak hatinya, kita sama-sama mau membantu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Anda tergerak, mari Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan jika Anda langsung mau transfer, Anda bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Sekian iNews untuk bulan ini. Jangan lupa di rumah aja. Kalau butuh keluar, tetap pakai masker, makan yang sehat, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. When I'm in the battle, the enemy's trampled. You show your power and want it all. When I'm in the fight, the devil can stop me. I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Terima kasih jemaat Tuhan telah bersama-sama beribadah bersama kami. Tetap hidup dalam iman akan Kristus. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. When I'm in the battle, the enemy's stumbled. You showed your power and won it all. When I'm in the valley, the devil can stop me. I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater, greater, greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, great.